Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya si operator SMK di channel Gebru Sagala. Oke guys, di sini saya akan mencoba ya menjelaskan sedikit perbedaan pengajuan NUPTK ya di tahun 2022 ini guys. Jadi di sini saya sudah mempunyai suratnya ini. Nah, di sini saya sudah bentar ya. Internetnya saya sambungkan dulu ke internet yang lebih bagus biar penjelasannya juga cukup bagus. Jadi tidak loading ya untuk internetnya. Oke, sudah. Nah, di sini saya sudah mempunyai suratnya. Ini suratnya. Nah, ini suratnya guys. Nah, ini nota dinas ya. Nah, di sini. Ini penjelasannya. Ini berbeda ya dengan tahun kemarin pengajuan NUPTK, pengajuan PTK dan yang lain sebagainya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya pengajuan NUPTK tahun 2022. Nah, oke, di sini syarat pengajuan NUPTK ya untuk sekolah negeri dan sekolah swasta. Non PNS di sini kan dituliskan non PNS. Bagi yang non PNS, yang pertama surat keputusan SK pengajuan dari gubernur atau minimal surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta lampiran nama penerima. Nah, di sini berarti suratnya harus SK dari gubernur. Kalau misalkan nggak ada dari gubernur, kita minta saja surat keputusan kepala dinas. Minta ke kepala dinas, kantor cabang dinas atau KCD. Yang kedua, SK pengangkatan awal dari kepala sekolah. Dari mulai kita mengajar, kita kan itu diberi SK kan oleh kepala sekolah. Nah, itu SK-nya itu ya, itu dilampirkan. Yang ketiga, SK penugasan dari kepala sekolah 1 tahun. Kalau misalkan sekarang 2022 berarti SK yang tahun kemarin 2021 awal gitu kan. Terus yang empat, KTP KK, dan yang kelima ijazah SD, SMP, SMA, SMK dan S1 untuk guru. Dan ijazah SD, SMP, SMA, SMK itu untuk tenaga kependidikan. Nah, kalau misalkan guru, kita seorang guru, nah itu ijazahnya harus dari SD, SMP, SMA, SMK dan S1 gitu kan. Jadi harus S1 ya. Gak bisa kalau misalkan ijazah terakhirnya itu D3, gak bisa itu. Gak bisa. Jadi harus S1. Kalau misalkan gimana kalau misalkan saya guru tapi saya sekolahnya cuma dari SMK, itu gak bisa. Sebenarnya itu gak bisa ya, dan juga gak bisa dimasukkan ke Dapodi kalau misalkan dia adalah guru. Kalau misalkan tendik dia berarti kalau misalkan tendik itu bisa dimasukkan ke Dapodi ya. Nah, kalau untuk tendik ijazah SD, SMP, SMA, SMK juga bisa gitu kan. Jadi gak perlu S1. Apalagi D3 juga bisa gitu kan. Kalau untuk tendik ya, berbeda sama guru ya. Guru itu harus S1 dan tendik cukup SD atau SMP atau SMA atau SMK juga gitu ya. Yang keenam, dokumen fisik dikirim ke cabang dinas masing-masing. Nah, jadi dokumen fisik ini difotokopi ya, terus kita kirimkan ke kantor cabang dinas gitu kan. Dari nomor 1 ini difotokopi atau aslinya ya, untuk yang SK ini aslinya gitu kan, regalisirnya dikirimkan ke kantor cabang dinas gitu. Terus mungkin yang harus difotokopi itu adalah KTP KK ya, sama ijazah gitu kan. Kalau SK itu kan harus yang aslinya gitu. Maaf tadi juga ada kekeliruan. Di sini untuk tendik itu minimal itu SMK, SMA atau SMK ya. Untuk pengajuan NUPTK, dan untuk untuk pengajuan NUPTK itu SMA atau SMK gitu kan. Minimalnya itu kan. Terus yang selanjutnya pengajuan NUPTK untuk sekolah swasta. Di sini yang pertama SK pengangkatan guru tetap yayasan atau GTY ya. Tahun
tahun terakhir berturut-turut. Misalkan sekarang 2022 berarti tahun 2020 2021 gitu kan. Yang kedua, SK penugasan dari kepala sekolah 2 tahun berturut-turut, itu juga sama 2020 2021. Terus KTP KK, terus ijazah SD SMP SMA SMK dan S1 untuk guru. Dan untuk tendik ijazah SD SMP SMA atau SMK gitu kan. Nah, yang kelima, dokumen fisik dikirim ke cabang dinas masing-masing. Nah, nomor 5 juga ini sama. Jadi persyaratan ini semua ini yang KTP KK ijazah gitu kan itu difotokopi, disatukan sama SK-SK itu terus dikirim ke kantor cabang dinas masing-masing. Perbedaannya dengan yang kemarin yaitu kita tinggal di sini. Yang kemarin itu, yang tahun-tahun kemarin kita tinggal di sini, tinggal ajukan saja di sini. Nah, di sini tinggal persyaratan yang ini kita scan gitu kan, lalu kita PDF-kan. Lalu kita masukkan di sini. Di sini sudah ada tanda-tandanya. Nah, di sini kan ada SK pengangkatan atau penugasan. SK pengangkatan selama penugasan di scan, di PDF-kan, masukkan di sini. Di sini ada PDF maksimal 2 MB gitu kan. KTP sama ijazah SD, SMP, SMA, terus S1 ya gitu kan atau D4 gitu kalau tahun kemarin gitu kan. Terus di sini juga ada alurnya di bawahnya, ini ada alurnya berbeda ya yang tahun kemarin ya ini. Ini alurnya kita perbesar dulu aja. Nah, ini dari mulai ya gitu kan, guru atau tenaga pendidikan ini melengkapi persyaratan dokumen. Kalau misalkan sudah lengkap, terus ke operator sekolah upload di Perpal PTK yaitu di sini. Nah, di sini kita operator di sini upload gitu kan. Terus yang selanjutnya dokumen fisik dikirimkan ke kantor cabang dinas lalu divalidasi ya, atau divalidasi ditolak atau gimana gitu kan. Pasti divalidasi gitu kan kalau misalkan sudah memenuhi syarat. Terus diterima, di sini ada surat permohonan approval NUPTK kalau misalkan diterima gitu kan. Terus di sini langsung ke sub bagian perencanaan dan pelaporan, langsung ke tim Dapodikan apakah divalidasi gitu kan atau tidak gitu kan. Terus di sini juga ada LPMP. Nah, di LPMP-nya itu diterima atau tidak atau ditolak gitu kan. Terus ada lagi ke Palid yang terakhir itu di Pusdatin Kemendikbudristek. Nah, di sini juga ditolak atau diterima gitu kan. Sebenarnya ini sangat mudah sekali ya. Jadi kita tinggal melengkapi saja untuk persyaratannya gitu kan. Persyaratannya lalu ibu bapak guru gitu kan ke operator sekolah masing-masing suruh upload di Perpal PTK gitu kan. Terus dan jangan lupa untuk dokumen fisiknya ibu bapak guru silahkan kirimkan ke kantor cabang dinas gitu kan. Jangan hanya menyuruh operator ini kan suka ada yang guru yang kayak gini, saya Cina gak punya NUPTK. Kenapa? Karena operatornya gak ngupload di Perpal PTK. Enggak gitu sekarang mah ya. Sekarang enggak gitu. Tapi sekarang itu guru juga harus ikut dalam pengajuan ini. Jadi ikutnya gimana? Ikutnya mengirimkan dokumen fisiknya ke kantor cabang dinas gitu kan. Gitu. Kalau misalkan enggak mau dikirimkan bisa sama operator, tetapi mungkin ada uang jalannya untuk operator gitu kan. Kasihan kalau misalkan operatornya enggak dikasih uang jalan gitu kan. Nah, jadi seperti itu, sangat mudah sekali. Ini tinggal dibaca saja dan dipahami oleh semuanya, ibu dan bapak guru ya.
Jadi kita operator hanya menginputkan saja di sini. Tidak ada hak untuk mengirimkan file, apalagi mengurus dari awal gitu kan, tidak ada gitu kan. Kecuali ibu bapak guru menyuruh operatornya, dan mungkin itu juga harus ada uang jalannya karena tidak mungkin kalau tidak ada uang jalannya. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Bila tidak ada bila ada yang lebih bisa menjelaskan di bagian pengajuan NUPTK, silahkan lengkapi, mohon koreksinya bila ada kesalahan dari saya. Hanya itu yang bisa disampaikan. Dan sekali lagi untuk Bapak Ibu guru di sini, karena masih banyak yang bertanya kepada saya untuk pengajuan NUPTK tahun sekarang itu 2022 itu harus mengirimkan dokumen fisiknya ke kantor cabang dinas masing-masing gitu kan. Jadi ibu bapak guru juga harus ikut serta dalam pengajuan NUPTK ini gitu kan. Jadi ini artinya ini bukan tanggung jawab operator. Operator hanya mengupload saja di Perpal NUPTK di sini. Di sini tinggal upload saja lalu ajukan gitu kan. Seperti itu. Itu mungkin penjelasan dari saya, ini sangat mudah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.